Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang akhlak dan metode peningkatannya. Jadi anggota kami ada 5 orang yang akan membahas mengenai pengertian akhlak terpuji dan tercela. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ahmad Hidayah Putra. Kemudian induk-induk akhlak terpuji dan tercela akan dijelaskan oleh Khalilur Rahman. Macam-macam akhlak terpuji akan dijelaskan oleh Miftahul Rosadi. Macam-macam akhlak tercela akan dijelaskan oleh Neri Alvina. Dan untuk materi yang terakhir, metode peningkatan akhlak akan dijelaskan oleh Indah Dwi. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah mengindonesia dan merupakan jamak taksir dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, budi pekerti, tingkah laku dan atau tabiat. Akhlak dalam istilah Islam adalah kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia terhadap diri sendiri dan makhluk lain sesuai dengan suruhan, larangan, serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Akhlak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah segala macam perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa menambah iman dan mendatangkan pahala. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan yang lain itu datang kecuali dengan berakhlak baik, dan tidaklah keburukan-keburukan itu ditolak kecuali dengan cara berakhlak yang baik pula. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min akhibbakum ilayya wa aqrabikum minna majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqah." Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua ada dalil tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya ataupun orang lain. Rasulullah pun bersabda tentang akhlak tercela ini, yang artinya barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah atau tidak bernilai di hadapannya. Itu riwayat Ibnu Majah nomor 4105. Contoh dari akhlak terpuji ialah seperti jujur, adil, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari akhlak tercela seperti iri dengki, iba, khianat. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang induk-induk akhlak terpuji. Yang pertama, berani dalam hal yang positif, yang mana berani ini dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Seperti contoh, ketika teman kita bertengkar, kita sebagai teman baik haruslah memisahkan dan mendamaikan keduanya. Yang selanjutnya, yang nomor 2 itu adil dan bijaksana,
menghadapi dan memutuskan sesuatu. Dalam hal ini, sikap di mana seorang yang dapat menyesuaikan sesuatu keputusan yang sedang terjadi. Seperti contoh, seorang pemimpin memutuskan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat dengan bijaksana dan adil. Selanjutnya, nomor 3, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang memudahkan seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Yang keempat itu pemurah dan suka menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun susah. Di mana di sini Rasulullah telah mengajarkan kita dalam hadisnya yang artinya bersedekahlah meskipun hanya dengan sebutir kurma, karena dari sebutir kurma itu kamu terjauhi dari api neraka karena sebutir kurma itu. Seperti ketika kita ada rezeki sedikit, maka kita simpan untuk bersedekah supaya kita bersyukur apa yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah itu sendiri. Selanjutnya, ikhlas dan melaksanakan setiap amal perbuatan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mana ikhlas ini tidak meminta imbalan atau meminta pujian apapun. Seperti contoh, ketika membantu sama muslim maupun non muslim, kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari seorang yang kita tolongi. Lanjut, induk-induk akhlak tercela. Selanjutnya yaitu induk-induk akhlak tercela. Yang pertama, hubbud dunia, mencintai dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit cinta pada dunia berasal dari penyakit hati yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat diabaikan. Akhirnya, jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh dalam kehidupan, ketika waktunya sholat, akan tetapi lebih memikirkan pekerjaannya daripada memikirkan kewajibannya. Selanjutnya,
Nomor 2, hasad, dengki. Maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah atau tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasad menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya pindah kepadanya. Ia juga tidak suka ketika melihat orang yang menyamainya, baik dalam prestasi maupun materi. Seperti contoh sifat hasad dalam kehidupan, tidak senang terhadap kesuksesan atau keberhasilan seseorang yang sudah berhasil. Yang ketiga yaitu takabur. Takabur, sikap yang membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang berlebih kepada kemampuan dirinya. Menurut bahasa, takabur atau ujub berasal dari kata ajaba, yang artinya kagum, berheran-heran, takjub, kagum pada diri sendiri. Sedangkan takabur memiliki arti sombong dan berusaha menampakkan keagungan dirinya. Sedangkan menurut istilah, ujub yaitu sikap yang membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang berlebihan kepada kemampuan dirinya. Sikap ini tercerminkan pada rasa tinggi dari dalam bidang kemampuan, keilmuan, perbuatan, ataupun kesempurnaan moral. Dalam sifat takabur ini, dalam contoh kehidupan yaitu selalu ingin dipuji, tidak puas oleh pujian-pujian. Yang selanjutnya yaitu riya, mengerjakan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan suatu pujian. Dari orang lain, bukan karena Allah semata. Riya mengajarkan suatu perbuatan untuk mendapatkan suatu pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapatkan pujian, sanjungan, dan pengakuan. Seperti contoh dalam kehidupan, seorang yang ingin bersedekah akan tetapi bersedekahnya di masjid dan di hadapan orang banyak, akan tetapi dia memiliki niatan untuk ingin mendapatkan pujian. Nah, itu termasuk riya. Sekian, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh pemateri bahwasanya akhlak terpuji adalah segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa mendatangkan iman dan takwa dan mendatangkan pahala. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji merupakan akhlak yang mencerminkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sabda beliau, innama bu'istu liyutamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW diutus di bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak para manusia dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik.
Adapun macam-macam dari akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, diantaranya itu satu, husnuzon. Husnuzon adalah berprasangka baik atau positive thinking. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat dianjurkan untuk selalu berpositive thinking dalam segala hal, baik itu dalam hal baik maupun buruk. Kita harus selalu berpositive thinking. Seperti hanya dalam rezeki, ketika kita melaksanakan bisnis dan bisnis kita itu mengalami kerugian sangat banyak, maka kita harus berpositive thinking kepada Allah SWT. Mungkin Allah menguji kita melalui musibah tersebut agar kita harus lebih berusaha, lebih semangat lagi, lebih niat dengan niat yang baik agar usaha kita itu menjadi sukses. Selanjutnya yaitu berinisiatif. Berinisiatif yaitu pelaku terpuji karena sifat tersebut berarti mampu berprakarsa melakukan kegiatan yang positif serta menghindarkan sikap terburu-buru bertindak ke dalam situasi yang sulit. Berinisiatif ini sangat penting dan sangat diutamakan ketika kita dalam melaksanakan kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan lain-lainnya. Seperti contoh kecilnya yaitu ketika dalam berkeluarga, ketika kita di rumah terus kita melihat barang bersengkatan, terus banyak kotoran, banyak piring-piring yang belum dicuci, maka kita harus berinisiatif dari diri kita sendiri tanpa adanya menunggu disuruh oleh orang tua. Kita harus berinisiatif untuk membersihkannya, mencucinya, mengepelnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu rela berkorban. Rela berkorban yaitu kita rela mengorbankan apa yang kita miliki demi suatu atau demi orang lain. Semua ini apabila dengan maksud atau dilandasi niat dan tujuan yang baik. Seperti contohnya ketika ada saudara kita mendapatkan musibah, entah banjir, gempa maupun tsunami, maka kita harus rela berkorban, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada saudara kita yang mendapat musibah tersebut, entah dalam bentuk uang, bentuk barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ridho. Ridho itu sukarela atau senang. Ridho ini berbeda dengan ikhlas. Ridho itu segala sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Sedangkan ikhlas itu segala apa yang kita lakukan lalu kita ikhlaskan. Seperti contohnya ketika kita ke masjid, kita akan membawa sandal. Setelah kita mau pulang, sandal kita itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Lah dari itu maka kita harus ridho, bukan ikhlas, karena hilangnya sandal tersebut itu karena kita nggak tahu, maksudnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus meridhokannya. Sedangkan contoh dari ikhlas yaitu kita ada tujuan atau niatan untuk bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah itu harus memberikan dengan ikhlas. Selanjutnya yaitu amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Adapun contoh dari amal soleh adalah banyak. Segala perbuatan baik itu dianggap sebagai amal soleh. Seperti hanya kita tolong menolong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu sabar. Sabar adalah tahan terhadap setiap penderitaan atau yang tidak kita senangi dengan sikap ridho dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun contoh dari sabar ini seperti hanya kayak tadi, kita mendapatkan musibah, entah kita mengalami bangkrut, kerugian, atau kecelakaan atau dan banyak, pokoknya itu harus sikap kita itu harus sabar, harus tahan dan menerimanya apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu adalah sebuah cobaan untuk kita
agar kita itu selalu sabar dan tetap mensyukuri atas nikmatnya. Selanjutnya itu tawakal. Tawakal adalah berserah diri sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan. Contohnya adalah ketika kita melakukan suatu ujian atau ujian CPNS, ujian SBMPTN dan sebagainya. Sebelum kita melakukan tahap tawakal, kita tuh harus tahap utama itu harus melaksanakan berusaha. Kita tuh berusaha semaksimal mungkin. Setelah berusaha itu kita berdoa agar usaha yang kita lakukan itu sukses. Nah, setelah kita berdoa, maka kita bertawakal, itu berserah diri kepada Allah, berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang kita dapat sesuai apa yang kita inginkan atau tidak, pasti itu atas kehendak Allah dan pasti baik bagi Allah, baik untuk kita. Yang mungkin seperti itu. Selanjutnya itu qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan menjauhkan dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Jadi qanaah ini seperti hanya kita punya harta gitu, apapun yang kita miliki ya kita syukuri saja, jangan terlalu ingin lagi. Kita harus mensyukuri, kita hari ini makan ini ya sudah kita syukuri. Untung kita masih bisa makan daripada kita melihat saudara kita yang di luar yang bahkan 2 hari 3 hari tidak makan. Selanjutnya itu bijaksana. Bijaksana yaitu suatu sikap dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara hati-hati dan penuh kearifan terhadap suatu permasalahan yang terjadi, baik itu terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain. Bijaksana ketika kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ketika kita mendapatkan masalah, kita itu harus menyikapinya dengan bijaksana. Kita harus memikirkannya sepenuhnya dengan hati-hati dan sampai ceroboh. Karena dengan ceroboh itu kan fatal akibatnya. Maka untuk menanggapi suatu permasalahan kita harus berhati-hati. Kita teliti masalahnya bagaimana, nanti solusinya bagaimana, akibatnya gimana. Nah, itu termasuk dari sikap bijaksana. Selanjutnya yaitu percaya diri. Percaya diri itu keadaan yang memastikan akan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan karena ia merasa memiliki kelebihan. Percaya diri itu berbeda dengan sombong. Maksudnya dari merasa memiliki kelebihan itu kayak kita melakukan presentasi. Nah, kita kan harus mempunyai sikap percaya diri. Bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri? Itu dengan kita memahami materi yang akan kita presentasikan. Dengan hal itu kan kita sudah menguasai materi. Kelebihan kita itu sudah menguasai materi, lalu kita presentasikan kepada para teman-teman, pada murid-murid kita dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tawadu. Tawadu yaitu ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun, datanya baik ketika suka maupun dalam keadaan duka. Tawadu ini kayak gimana ya, rendah hati. Lebih dengannya itu kita lebih rendah hati, meskipun seperti hanya ketika kita mendapatkan jabatan yang tinggi, lalu kita bertemu dengan orang-orang kayak kasarnya kayak orang-orang masyarakat lah, kita harus bersikap tawadu, kita harus merendah. Oke, kita itu sebagai mendapat jabatan tinggi, tapi kita harus tawadu kepada orang lain, terutama kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada saudara kita. Kita selalu bertawadu. Ya, mungkin sedikit ini penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Neri Alvina akan meneruskan presentasi dari saudara Miftahul Rosadi. Selanjutnya yaitu macam-macam akhlak tercela. Ada 7, yang pertama kikir, yang kedua serakah, yang ketiga dusta atau bohong, yang keempat putus asa, yang kelima gibah atau menggunjing, yang keenam bakhil atau pelit, yang ketujuh yaitu namimah. Yang pertama yaitu kikir. Kikir artinya tidak rela sedikit pun hartanya berkurang. Nah, jangankan untuk sedekah, untuk zakat yang memang wajib saja, ia tidak mau. Pada puncaknya, ia akan kikir kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika dia sakit, dia tidak mau berobat karena khawatir hartanya akan berkurang. Nah, bahaya dari kikir ini ada 2. Yang pertama, kerugian ketika di dunia. Apa yang dialami kerugian ketika di dunia? Karena dengan kikir ini menimbulkan rasa kebencian satu sama lain. Nah, yang kedua, kerugian pada hari pembalasan. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua yaitu serakah. Serakah artinya tidak puas dengan apa yang telah dimiliki, sehingga ia akan berusaha menambah perbendaharaan hartanya. Sama halnya dengan tamak dan rakus. Bahaya yang dialami oleh serakah ini ada 2. Yang pertama, setiap anak Adam akan mengalami masa tua, kecuali 2 hal, yaitu kerakusan terhadap harta benda dan panjangnya umur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, seandainya seorang anak Adam telah memiliki 2 lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan perutnya tidak akan merasa puas sampai dimasukkan ke dalam tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dusta atau bohong. Artinya, mengatakan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, orang sering menganggap kebohongan kecil itu merupakan hal yang biasa, padahal dari kebohongan kecil itulah dapat menjadi kebohongan yang sangat besar. Nabi menjelaskan bahwa orang yang berbohong termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nah, bahaya-bahaya dusta atau bohong ada 3. Yang pertama, tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, rezekinya tidak akan berkah. Yang ketiga yaitu tidak mampu melewati ujian. Sebenarnya bahayanya sangat banyak, tapi saya rangkum menjadi 3, seperti yang saya ucapkan barusan. Selanjutnya yaitu yang keempat, putus asa. Putus asa ini adalah orang yang memiliki sifat putus asa, termasuk orang yang mudah menyerah dan tidak sabar. Nah, sifat putus asa ini juga termasuk dosa. Jika seseorang mengalami kegagalan lalu dia berputus asa, bisa menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang dilarang seperti mabuk minuman keras, narkoba, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, putus asa ini mempunyai bahaya. Yang pertama, terputus dari rahmat Allah. Dan terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, ada juga terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini kita harus menghindari sifat putus asa. Mulai dari sekarang kita tanamkan jangan sampai kita berputus asa, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Itu akan merugikan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan orang lain. Nah, jika diteruskan bisa menjerumuskan ke memfitnahan. Bahaya menggunjing sangat banyak. Yang pertama yaitu seperti memakan bangkai saudara sendiri. Yang kedua, Allah akan membuka kejelekannya. Yang ketiga, Allah akan mengurung orang yang ghibah atau menggunjing di dalam lumpur keringat ahli neraka. Nah, kita juga harus menghindari semua akhlak tercela ini, terutama pada ghibah atau menggunjing. Karena ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang zaman sekarang, tanpa sengaja ataupun disengaja sekalipun. Nah, karena membahayakan diri sendiri juga membuat hati tidak tenang, maka kita harus menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, yang selanjutnya yaitu bakhil atau pelit. Nah, bakhil atau pelit ini berat hati untuk memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran Surat Al-Lail ayat 8-11. Nah, bahaya bakhil atau pelit ini ada 3. Yang pertama, menyeret pelaku ke dalam perbuatan dosa. Yang kedua, mendapat azab yang pedih di akhirat. Yang ketiga, yaitu dijauhkan dari keimanan pada Allah. Nah, yang terakhir yaitu namimah atau mengadu domba, yaitu menyebarkan suatu pembicaraan di antara manusia dengan tujuan merusak hubungan mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Sahih. Nah, adapun bahaya namimah di sini ada 3. Yang pertama, dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Yang kedua, dapat memutuskan tali persaudaraan. Yang ketiga, mendapat dosa lebih apabila disertai fitnah dan kebohongan. Menggunjing saja sudah merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dosa yang sangat besar, apalagi disertai fitnah dan kebohongan. Dosanya akan lebih besar dan lebih tinggi, karena memang fitnah itu sangat berbahaya bila diucapkan, apalagi memfitnah orang lain tanpa alasan. Itu sangat merupakan perbuatan tercela, dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indah. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai metode peningkatan akhlak. Mengapa akhlak itu harus ditingkatkan? Karena
dari setiap manusia itu harus memiliki akhlak yang baik pada dirinya masing-masing gitu. Jadi kita harus berusaha untuk meningkatkan akhlak kita. Lah metodenya atau caranya itu bagaimana? Menurut Imam Ghazali ada 3 metode untuk meningkatkan akhlak. Yang pertama, metode taat syariat. Metode ini berupa pembenahan diri, yakni pembiasaan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat, aturan-aturan negara, dan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Metode ini bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berusaha terus-menerus untuk istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kalau bisa melakukan hal itu, hasilnya akan berkembang sikap dan perilaku positif seperti ketaatan pada agama dan norma-norma masyarakat, hidup tenang dan wajar, senang melakukan kebaikan, pandai menyesuaikan diri, dan sebagainya. Terus bagaimana cara penerapannya? Cara penerapannya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi yang dilarang syara. Yang kedua, menjauhi permusuhan. Dan yang ketiga, membiasakan diri. Ya, ini membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Itu, membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat. Itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua yaitu metode pengembangan diri. Metode ini didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik sekaligus menghilangkan sifat-sifat buruk. Dalam pelaksanaannya, proses pembiasaan itu seperti pada metode syariat, ditambah dengan upaya meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang dikagumi. Jadi cara penerapannya bagaimana? Yang pertama, berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji. Jadi misalnya kita mempunyai idola yaitu Nabi Muhammad. Berarti kita meneladani apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merupakan cerminan dari akhlak Quran. Jadi kita tidak salah jika mencontoh atau meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan terpuji. Jadi konsisten terus-menerus. Dan yang ketiga, berusaha meningkatkan potensi diri. Yang ketiga yaitu metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual religius dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi mendekati citra insan kamil atau manusia yang sempurna. Pelatihan disiplin diri ini menurut Al-Ghazali dilakukan melalui 2 jalan, yakni Al-Mujahadah dan juga Ar-Riyadhah. Apa Al-Mujahadah? Al-Mujahadah itu usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi yang berupa harta, kemegahan, maksiat, dan sebagainya. Kemudian Ar-Riyadhah merupakan latihan mendekatkan diri pada Allah dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Bagaimana cara penerapan metode kesufian ini? Yang pertama, membiasakan bersifat zuhud. Yang kedua, melakukan riyadhah atau mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah gitu. Di antara ketiga metode tadi, metode kesufian yang dianggap tertinggi dalam proses peningkatan derajat kerohanian khususnya dalam meraih akhlak terpuji gitu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.